Wah anjing, kali extra Joss Ultimate. Respect, boleh. Ini buat gua aja apa ya? Bukan garasi Queen, ngejedok doang di garasi. Garasi Queen. Enggak, dipamerin doang segala macam. Tapi bisa dipakai. Tuh buktinya tuh. Gue hitung ya, 1, 2, 3. Wah, anjing. Balik lagi di channel Tengkatros, ya. Di episode kali ini seru banget ya cuy. Jadi ceritanya kemarin, Gofar itu ngubungin gua pas saat gua masih di bandara cuy ya. Waktu gua mau balik ke Jakarta dari kota Surabaya. Nggak main-main cuy. Gofar pengen dibikinin lagi sebuah motor dari Yamaha Gear Ultima. Kali ini projectnya seru banget. Kenapa? Karena motor ini bakal kolaborasi dengan Extra Joss Ultimate. Nah, buat ngomongin konsepnya, gua langsung ngajak Gofar ke bengkel aja. Karena apa? Gue juga bingung ya kan, ini motor mau dijadiin seperti apa. Setelah ngobrol-ngobrol panjang, akhirnya kita nemu konsep yang sekut banget cuy. Pokoknya Teng, gua mau desainnya tuh energik, bold, youthful, dan pastinya fungsional. Tetap bisa dipakai harian ya? Iya, bawa barang bisa, boncengan orang-orang gede kayak gue bisa. Iya. Soalnya rangkanya kuat ini. Iya, bawaannya udah kuat. Iya. Aman ya? Aman. Masalah konsep udah beres, motornya langsung dikirim ke Katros. Dan ini gokil banget cuy, sebab Yamaha Gear yang dikirim ke Katros itu adalah unit terbaru dengan warna terbaru dari Yamaha Gear, yaitu Hybrid Black. Konsepnya udah beres, udah ketok palu, motornya juga udah di bengkel Katros, langsung aja nggak pakai lama kita garap. Dan proses penggarapan pertama yang kita kerjain itu adalah bagian kaki-kaki, yaitu shock breaker depan. Guys, hari ini shock breakernya untuk project Yamaha Gear udah datang. Wah, kita pakai the one and only VND. Shock breaker depannya emang kita pengen ganti ya, biar kelihatan lebih keker lagi. Jadi ini ada aksen tabung tambahan di bagian bawahnya sini. Terus ini juga warnanya udah full black semuanya guys. Jadi cakep, tampilannya jadi lebih keker nih. Ini kan aslinya sebenarnya bukan buat Gear ya? Bukan, buat Mio. Buat Mio? Iya. Serius lu? Oh iya Mio. Tapi sama ya asnya ya? AC sama. AC sama guys. Jadi buat teman-teman di sini yang punya Yamaha Gear, kalau misalnya kalian mau pakai ganti shock depan bisa pakai punya Mio. Cuman bracketnya kayak mesti custom ya? Iya, bracketnya custom. Bracket pengeremannya ini nanti harus custom lagi. Kayak di Katros nanti kita bikinin bracket baru lagi supaya kepala babinya bisa kepasang. Ribbonnya harusnya mantep nih guys. Wah. Nah, oh ini mal-malannya. Oh, kita udah punya mal-malannya guys. Kalau nggak Ini kita copot ya nanti. Ini copot. Oh, ini copot langsung ke sini ya. Ya. Ini langsung pasang kepala babi standarnya bisa? Bisa. Oh. Di standar dan kaliper standar itu. Oh, kaliper standar. Ya udah. Mantap, jos. Gak cuma suspensi doang cuy, yang namanya ban udah otomatis ikut diganti juga. Untuk urusan ban, biar motor ini makin berkesan bold, gua pilih ban yang tipe dual purpose. Ini agak unik sebab gua pas udah last minute banget nemu ban ini ya. Ban ini tuh masih jarang banget dipakai di motor-motor matic. Bagian ban udah kita pasang nih guys ya, pakai Sinco Mober. Wah, ini pertama kalinya kita pakai Sinco Mober karena gue juga baru tahu nih ada ban merek seri Mober ini di Sinco gitu buat ring 12. Dan ukurannya ini kan 120. Pas dipasang di gear ini kiri kanannya space-nya masih aman banget nih cuy. Terlebih juga shock breaker depannya udah kita ganti pakai VND juga, warna hitam, nice. Aman, depan belakang, yang belakang juga sama ukurannya 120 dan yang belakang juga aman, nggak kena crankcase mesin atau CVT gitu ya. Biar makin optimal, bagian velg juga kena sentuhan nih cuy, yaitu kita pasangin wheel dop. Wheel dopnya ini tadinya gue mau pasangin mukanya Gofar, tapi setelah gue lihat desainnya kayaknya aneh ya, karena wheel dop itu kan bannya muter gitu kan, nanti mukanya Gofar ikut muter juga. Akhirnya gue ngide untuk dikasih tulisan aja, tapi tulisannya yang representatif Gofar banget, yaitu sekut otomotif.
Untuk wheel dove ini kita pakai bahan fiber dan kita pasangin 4 piece ya, 2 di bagian depan dan 2 di bagian belakang. Untuk pemasangannya simple, wheel dove ini sifatnya PNP, jadi bisa dibongkar pasang mengandalkan 4 buah baut. Urusan kaki-kaki udah beres nih cuy. Sekarang kita pindah ke urusan body. Lebih tepatnya adalah body depan. Untuk desain bodi depannya ini, bagian standar itu udah nggak dipakai lagi dan kita ganti dengan bodi depan custom yang modelnya flat. Bodi depan ini full kita bikin bahannya pakai fiberglass. Untuk dimensinya sendiri kita menyesuaikan dengan bentuk bodi belakangnya si Yamaha Gear. Jadi untuk pemasangan bodi depan ini harusnya sih tinggal PNP tanpa ngerombak bagian bodi yang lain. Bagian bodi udah beres, sekarang giliran bagian depan bodinya cuy. Kalau di Yamaha Gear yang Warco Polim kan ada lampu sama ada front rack-nya nih. Nah kalau di project kali ini beda lagi. Ini untuk bagian frame lampunya guys, udah jadi ya. Nanti kita bakal pakai lampu Hella 2 biji di depan sini. Jadinya emang agak gede dan ini kepasang nanti di sini. Ini bodi depannya kebetulan belum dipasang ya. Jadi baru kelihatan bracketnya doang. Tampak dalamnya nanti bakal seperti ini, ada frame lagi di dalamnya nih. Untuk pasang si bodinya sama si lampu depannya ini frame-nya. Untuk pipanya ini gue pakai yang diameter luarnya itu 18 mm. Terus nggak terlalu tebel juga. Ini mungkin tebelnya sekitar 1 milian. Supaya apa? Supaya nggak terlalu berat juga nanti frame-nya ya. Ketika udah pakai lampu kan nanti tambah berat lagi. Dan diameter menurut gua pas nih, nggak terlalu gede juga. Mengingat dimensi motornya juga motor matic gitu kan, bermotor batangan yang dimensinya besar. Untuk headlampnya sendiri, ini gue pakai dari produk Hella, serinya Hella 500 FF. Masih bertema Matic Adventure. Biar kelihatan adventure-nya, gue juga tambahin satu part ini nih. Yap, kali ini kita bikinin side body crash bar. Bahannya sendiri kita menggunakan pipa besi, tapi bukan pipa besi yang tebel-tebel ya, karena sifatnya ini hanya aksen doang. Side body guard udah jadi juga nih guys. Kita bikinnya simpel aja ya, dan ini juga nggak terlalu berat. Bracketnya kita manfaatin kalau yang atas ini ke frame kotak yang ada di bagian bodi depannya. Terus kalau yang bawahnya ini dibaut ke floor deck. Bentuknya simpel. Ini pipanya gue pakai yang diameter OD 18 mm. Dan bentuknya emang kita desain menyerupai aksen bodi sampingnya di Yamaha Gear yang ada segitiga kotaknya itu juga kan warna hitam ya. Nah kita bikin seperti ini. Simple, tapi bikin berkesan motor ini harusnya nanti pas udah dipasang jadi motor kayak adventure banget. Ada roll bar gitu. Itu di bagian bodinya. Sekarang kita naik dari bagian bodi ke bagian setang. Bagian setang juga nggak ketinggalan kena sentuh, di mana untuk bagian cover setangnya sendiri itu bawaan standar kita ganti pakai custom. Tujuannya biar apa? Biar kelihatan stangnya itu naked. Jadi kalau stang naked itu menurut gua sih ya, lebih kelihatan cocok sama style-style motor Matic Adventure. Untuk cover stang yang baru ini kita buat dari bahan palet galvanis. Dimulai dari proses molding pakai karton dulu, disesuaikan di setangnya. Begitu ukurannya udah pas, dimensinya udah pas, molding dari karton itu kita implementasikan ke plat galvanis. Dari situ barulah plat galvanis itu dipotong-potong menjadi sebuah pola dan dirakit jadi satu. Rakitnya tentu aja menggunakan sistem las. Masih di bagian setang, ini kita tambahin juga, kita pasangin aksesoris, yaitu handguard. Untuk handguard ini sebenarnya gue pakai part aftermarket ya. Cuman di sini emang si handguard ini nggak bisa langsung dipasang cuy. Yang pertama itu dari bentuknya dulu cuy. Di bagian pangkalnya itu harus dipotong. Karena kalau enggak, itu bakal kelihatan overlap sama bagian stangnya. Setelah handguard itu udah dipotong, giliran kita juga harus bikinin bracketnya cuy. Karena ini produknya cuma handguardnya doang ya. Bracketnya kita bikin lagi custom pakai bahan flat strip. Dan untuk pemasangannya kita tinggal baut di bagian sisi luar stang. Ini bisa dibilang bagian yang paling ngide sih ya sebenarnya di motor ini. Kenapa? Karena motor ini didesain bisa buat bawa papan skateboard.
Ini bracket skateboard guys. Sebenarnya kemarin kita tuh ada beberapa skema untuk bikinin bracketnya, cuma kita cari yang paling simple aja. Akhirnya kita udah menemukan skemanya, dan ini kita pakai besi behel ya. Kita tekuk seperti ini. Ada dua bracket skateboard. Pertama di bagian belakang, nanti dia dibaut ke bagian behel. Karena behelnya si Yamaha Gear ini kan udah tough banget ya, kuat, didesain emang buat bawa barang banyak gitu kan. Jadi sekalian kita modifikasi untuk bracket bagian belakang buat skateboard. Nah yang depannya itu nanti ada ke bagian sasis, tapi sistemnya baut, nggak dilas mati, jadi aman kalau mau lepas pasang. Posisinya nanti kurang lebih seperti ini guys. Ini bodinya lagi dicabut. Nah di sini ini ada selipannya, ada letter U-nya buat masukin atau nyelipin skateboardnya nanti. Bodi samping juga tetap terekspos. Posisinya dia nggak terlalu ke atas ya, ada di bawah sedikit. Jadi bodi samping yang kita airbrush itu masih kelihatan, masih terekspos. Bagian terakhir yaitu pengecatan dan perakitan. Semua bagian part custom, mulai dari part perintilan, lampu-lampu, sampai ke bagian body-body yang tadi udah gue jelasin ke kalian, yang udah kami bikin, itu dicat semua cuy. Khususnya untuk bagian body-body, ini dicat dengan warna dasar kuning dan berpadu dengan warna merah. Ini sesuai dengan request atau liverynya dari produk Extra Joss Ultimate. Di saat proses perakitan ini juga ada satu bagian juga yang kita sempat garap nih cuy, yaitu bagian joknya. Ya, itu dia proses pembuatan dari motor Yamaha Gear Ultima yang berkolaborasi dengan Extra Joss Ultimate. Bakal jadinya seperti apa? Langsung aja. Ini dia Yamaha Gear Ultimate custom by Katros Garage. Ya. Oke cuy, di depan gue udah ada satu unit Gear Ultima yang udah selesai kita modif. Dan ini seperti kalian lihat konsepnya sekarang udah konsep baru ya. Konsep yang ultimate banget. Seperti apa rombakannya, langsung aja gue mau kasih lihat detailnya. Dimulai dari bagian kaki-kakinya. Seperti kalian lihat nih ya, di bagian rodanya. Wih, canggih banget sekarang udah pakai ban dual purpose depan dan belakang. Ini ukurannya sama, yaitu 120/70 ring 12. Velgnya masih pakai bawaan standar, tapi kita udah pasangin wheel dop juga cuy. Wheel dopnya custom nih ya, dan sesuai request karena ini motor kolaborasi dengan Gofar. Di bagian wheel dopnya kita pasangin juga desain sekut otomotif, sekut, yoi. Masalah suspensi juga ya, di sini kita udah ganti dengan produk aftermarket cuy. Dimana untuk suspensi depannya ini kita pakai dari brand VND. Sebenarnya ada beberapa pilihan warna dari VND ya. Ada warna silver, ada warna kuning, ada warna hitam. Cuman khusus di motor ini supaya kesan gahar itu dapet banget ya, khususnya di bagian kaki-kakinya biar kelihatan makin bulky lagi, makin kelihatan bold lagi. Untuk suspensi gua pilih yang warna tabungnya itu warna hitam. Wih, jadi kesan boldnya dapet banget cuy. Kita ke belakangnya. Langsung dari ban depan, di bagian belakang juga nggak kalah menarik nih kalau kita ngomongin kaki-kaki atau khususnya roda. Kenapa? Karena seperti di bagian depan, suspensinya kalau depan udah diganti kan. Nah, yang belakang juga udah gua ganti pakai produk aftermarket juga. Di sini karena suspensi belakangnya itu ada tabungnya, untuk bagian tabungnya kita kasih gimmick dicat seperti kaleng Extra Joss Ultimate. Nice banget ya. Dan untuk bannya sendiri seperti tadi gua bilang, depan dan belakang ini sama nih. Sebelum gue ngomongin masalah body-body, gue mau ngomongin dulu aksesoris apa aja yang udah gue pasangin di motor ini cuy. Mulai dari bagian depan seperti kalian lihat, karena konsep motor ini tuh bisa dipakai kemana aja, bersifat dynamic gitu ya. Jadi gue pasangin 2 buah headlamp. Dan gak cuman headlamp doang, tapi kalau kalian lihat bagian bodinya sendiri, bagian bodi depan, ini udah kita custom. Udah gak ada lagi tuh bagian bodi standarnya dari Gear Ultima yang ada headlampnya. Itu semua kita cabut, ganti model flat ala-ala JDM Jepang ini ya. Dan untuk lampu depannya, ini gue pakai Hella 2 buah, kiri dan kanan. Kalau untuk kayak siang gini, nyalanya cuma 1 yang sebelah kiri doang. Tapi kalau untuk malam,
Untuk lampu atasnya nanti tinggal dioperasiin aja dari saklar utama, dia bisa nyala dua-duanya cuy untuk lampu atasnya. Mundur lagi ke bagian belakang, di bagian body kalau kalian lihat nih khususnya body samping, biar kesan overlandnya juga dapat sesuai dengan ban yang udah dual purpose, gua tambahin ada bagian type guard gini ya di sebelah kanan. Pakai pipa nggak terlalu besar, simple aja. Modelnya juga nggak terlalu banyak gitu. Nambah aksen untuk bikin bagian bodi samping ini kelihatan makin kokoh lagi, makin gahar lagi. Kalau misalnya kalian suka bikin footage atau selfie pakai motor, saat riding ini bisa banget dipasangin kamera 360 cuy, atau kamera action cam, dipasangin bracketnya di sini, jadi kalian bisa selfie sambil motoran, tetap aman, tetap safety. Dari bagian depan kita mundur ke bagian belakang, jok seperti kalian lihat. Ini juga udah kita custom karena ini motor bukan cuma buat gaya-gayaan doang, buat pajangan doang, tapi pengen dipakai bisa juga buat harian. Otomatis jok di custom jadi model seperti ini cuy. Ini masih tetap bisa boncengan, tapi bagian belakang kita bikin flat supaya kalau misalnya nanti mau bawa barang, karena ini kan motor Yamaha Gear Ultima yang tangguh banget ya. Jadi masih bisa nih, apalagi behel standarnya di bagian belakang ini tetap kita pertahankan. Untuk joknya sendiri ini pakai jok bahan dari MBTech Carrera. Untuk warnanya biar senada sama bodinya, gua pilih yang warna merah. Kita lihat ya di bagian dalamnya. Wih, bagasinya lega banget cuy, gokil. Udah bisa naruh helm, sendal, jas hujan, jaket, helm half face, helm cetok kayaknya masuk sih ya. Helm polis itu kayaknya masuk nih di sini nih. Bagasinya lega banget. Gokil. Di bodi belakang sebelah kanan, ini gue pasangin juga skateboard. Karena kan konsepnya udah jelas ya. Bolt, yacht, and dynamic. Untuk pemasangan skateboardnya ini, gue bikinin bracket lagi khusus. Tapi bracketnya juga sifatnya knockdown. Bisa dilepas pasang kalau lagi nggak mau bawa skateboard. Sebracket-bracketnya bisa dilepas, jadi kelihatan utuh nih bagian sebelah kanannya. Dengan tinggi badan gue yang 160, sekarang gue mau cobain naik motornya nih ya. Nice. Secara keseluruhan, karena tidak ada perubahan di bagian sasis, ini gue masih tetap pakai sasis bawaan standarnya dari Gear Ultima yang udah kuat dan kokoh ya. Jadi feel duduknya nggak terasa beda jauh, tetap kayak naik motor standar aja. Tapi yang bedain yaitu tampilannya udah kece banget ya kan. Di bagian stang kemudi kalau kalian lihat ini ada beberapa rombakan yang udah gue lakukan ya, khususnya untuk pemasangan aksesoris seperti handguard. Wah, handguard ini warna merah, kita repaint dengan sesuai warna body. Grip gasnya juga kita ganti, ini pakai grip gas Cutros Rip. Spionnya kita pakai model kotak gini ya, ala-ala kayak motor adventure. Dan yang paling signifikan kelihatan adalah di bagian cover stangnya. Cover stang bawaan lama, itu kita copot semuanya, kita bikinin cover stang baru, sengaja supaya kesan naked di bagian motornya itu kelihatan di stangnya gitu ya. Dan untuk cover stangnya ini kita custom pakai bahan plat gavan. Kalau kita ngomongin body seperti kalian lihat ya, tadi body depan kita custom, udah gue jelasin juga. Terus bagian cover setang itu juga kita custom. Nah, supaya motor ini kelihatan lebih bold, yacht, dan dynamic, untuk pemilihan warna bodinya gue pilih warna kuning sesuai dengan color identity-nya extra joss nih cuy. Semua bagian mulai dari spakbor depan, bodi depan, cover setang, bodi samping itu kita repaint ulang lagi. Dan di sini nggak cuma polosan doang, tapi ada grafisnya kita kasih ya. Ada tulisan extra joss ultimate-nya, Yamaha Gear Ultima-nya, bahkan ada logo tangan extra joss di bagian bodi depan sini cuy. Cakep banget kelihatan, jadi motor ini jauh lebih fresh, yoi. Karena bagian bodi depan standarnya itu udah built-in sama headlamp, begitu kita ganti dengan cover depan ini ya, itu otomatis kita juga harus nambahin lampu-lampu selain lampu headlamp yang tadi udah gue sebutin, yaitu lampu sennya juga cuy. Lampu sennya gue pilih produk aftermarket yang peletakannya ada di bawah lampu utamanya. Gue pilih modelnya simple aja dan posisinya dia ada di bawah dari rangka lampu ini. Untuk yang belakang itu sama sekali nggak gue rubah ya, masih pakai stop lampnya dari bawaannya Yamaha Gear ini, mulai dari stop lamp, lampu malam, sama lampu sennya. Ya, itulah kurang lebih spek ubahan yang gue lakukan di motor Gear Ultima ini. Sekarang saat yang bikin gue deg-degan cuy, yaitu serah terima motornya ke Gofar. Dimana ini pertama kalinya Gofar ngeliat langsung hasil jadinya. Kemarin sih dia sempat minta fotoin. Teng, fotoin Teng motor gue nih Teng.
buat gue lihat gitu udah sampai mana, tapi sengaja nggak gue kirimin supaya surprise. Apakah Gofar akan happy? Kita lihat nih ya. Biasanya kalau misalnya si Gofar happy sama hasil motornya, dia tuh kata-katanya kebun binatang tuh kadang ya kan. Mudah-mudahan kata-kata kebun binatangnya keluar lagi yang nandain dia happy banget sama hasil akhirnya. Oke, langsung aja kita tungguin Gofar. Oke. Ini hari yang gue nanti-nantikan. Deg-degan gue kalau buka motor buat lu tuh. Iya. Kita udah tektokan dari kemarin, WhatsApp-WhatsAppan, video call. Udah lihat progresnya, tapi pas gue maksa Teng kirimin foto hasil jadinya, dia nggak mau. Katanya tunggu kejutan aja. Kejutan. Heeh. Ya udah langsung aja ya. Langsung aja ya. Daripada gue deg-degan terus. Ya. Gue hitung ya. 1, 2, 3. Wah, anjing. Wah, keren banget. Gimana? Ini buat gua aja apa ya? Bagus banget lagi banget. Yoi. Lu paling suka bagian mananya nih? Kita kan sebenarnya udah pernah bikin ini. Udah pernah. Tapi gue lihat yang sekarang ini lebih keker aja gitu. Lebih kekar soalnya bannya kan pakai Lebih ban lebar? tahu. Iya, lebih lebar. Oh, kemarin kita nggak lebar ya? Kemarin kita pakai ban radial biasa. Orang yang biasa. Oh, sekarang ini. Sekarang tahu. Tahu. Sama lu mesti lihat belakangnya. Wah, anjing. Kali guys, Rajos Yoi. Ultimate. Respect, boleh. Cakep ya? Detailnya boleh. Tapi kurang. Kurang apa? Bensinnya harusnya pakai extra jos juga. Lu harus bisa. Keren deh. Keren ya? Bagus. Mantap. Ih, ini Oke. skateboard lagi. Skateboard, bad culture. Iya. Lu bisa ngetrik kan? Wah, ya paling sebatas 360 doang sih. Oh, 360 doang. Sama 720 Tony Hawk. Kayak mungkin. Ini yang gue demen dari Ateng nih. Gak cuma pajangan doang. Tapi gimana caranya bikin motor itu fungsional. Bisa dipakai harian. Bukan garasi queen. Ngejedok doang di garasi. Garasi queen. Ya enggak, dipamerin doang segala macam. Tapi bisa dipakai. Tuh buktinya tuh. Ini kenyamanan buat Joknya. pengemudi. Dan boncengers. Ini boncengers tidak lupa guys. Berarti ini motor tidak egois, bisa berdua. Bisa buat bawa barang banyak karena behel juga udah cakep. Iya, behel kokoh dia. behel kokoh. Nggak cuma kokoh, rangkanya juga kuat ini. Nah, yang gue demen nih warna Extra Joss Ultimate ini dapat banget. Dapat ya? Energik gitu. Yoi. Kayak pas ngeliat, Gofar Hilman itu lebih muda 20 tahun ya? Iya, dapat sampai. Dapat deh. Wah, gila. Tuh, cakep. Ya, ini behelnya gue suka nih. Behel ya. Ini sebagai guard dan juga Yoi. kalau misalnya mau tambahan lampu ya. Tambahan lampu, Ya. kalau anak zaman sekarang buat masang kamera 360. Wah, bener. Iya kan? Oh iya, Yoi. bener ada bracket nih. Ada bracketnya. Tinggal langsung. 360 kamera action cam. Wajib, kalau anak sekarang wajib tuh, mesti ada gini-gitunya. Iya, bener juga ya. Webcam sini buat Zoom meeting. Iya. Nggak perlu. Enggak. Masa Zoom meeting lagi Naik motor. nyetir motor. Iya. Udah aja atengnya. Oh, ini knuckle visornya nih. Yoi. Mantep. Warnanya sama kayak joknya. Wis, jangan lupakan please. Sekutomotif di Wildop. Oh, Ega. Tadinya mau pasang muka gua, tapi kayaknya jadi iklan caleg. Muter-muter, Iya, muka lu gua dari gini pusing. Kayak muter-muter. Kayaknya ada yang salah deh, ini kayaknya akhirnya nggak jadi. Akhirnya sekutomotif aja. Iya, sekutomotif aja. Iya, tapi ganteng nih. Aman ya? Cakep ini. Ya udah, aman. Ih, Kalau aman, Gila, aman banget, aman sentosa ini. langsung bungkus. Langsung bungkus ya. Oke, Iya, siap. sip. Siap, thank you ya. Yoi. Di kesempatan kali ini gue juga mau ngucapin terima kasih kepada Yamaha, Extra Joss, dan Gofar pastinya yang udah berkolaborasi dengan Katros Garage. Dan kabar baiknya, motor ini bakal di giveaway. Buat kalian yang pengen ngeliat langsung motor ini, langsung aja datang ke boothnya Yamaha dan Extra Joss di PRJ 2026. Kalian bisa ngikutin activity-activity yang seru-seru banget di sana dan dapetin motor ini. Gua rasa udah cukup untuk video kali ini. Terima kasih buat semua yang udah pernah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, videonya langsung aja gue tutup. Gua Ateng cabut. Peace.